Cerita Alkitab Sekolah Minggu, Minggu keempat setelah Trinitatis, Minggu 23 Juni 2024. Yosua pasal 14 ayat 6-15 dengan topik berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdoa memohon kasih karunia Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang Tuhan beri. Berkati hati dan pendengaran kami, sehingga mampu memahami firman Tuhan, dan kuatkan kami, sehingga mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Adik-adik, marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Yosua pasal 14, ayat 6-15. Beginilah firman Tuhan. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu, Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan memberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar tentang seorang pria hebat bernama Kaleb. Kaleb adalah salah satu dari pengintai-pengintai yang dikirim oleh Musa untuk menjelajahi tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Apakah kalian tahu apa yang terjadi ketika mereka tiba di tanah Kanaan? Ketika Kaleb dan teman-temannya melihat tanah Kanaan, mereka melihat bahwa tanah itu sangat baik dan subur. Tetapi ada juga orang-orang yang tinggal di sana yang sangat besar dan kuat. Kaleb tidak takut. Dia percaya bahwa Allah bisa menolong mereka menaklukkan tanah Kanaan. Kaleb berseru kepada Tuhan dalam kesesakan itu. Dia percaya bahwa Allah adalah Allah yang kuat dan setia. Kaleb tahu bahwa jika Allah bersama mereka, tidak ada yang mustahil.
Dia dengan berani mengatakan kepada bangsa Israel, "Mari kita pergi dan merebut tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada kita." Adik-adik sekolah minggu, mungkin ada saat-saat di mana kalian merasa takut dan cemas, seperti ketika ada masalah di sekolah, atau ketika kalian harus berbicara di depan banyak orang. Tetapi ingatlah, kita bisa belajar dari Kaleb untuk berseru kepada Tuhan. Ketika kita berdoa dan percaya kepada Allah, Dia akan memberi kita keberanian dan pertolongannya. Tuhan Allah selalu mendengarkan doa-doa anak-anaknya. Dia peduli dengan setiap hal yang kalian pikirkan dan rasakan. Ketika kalian merasa sedih, takut, atau bingung, jangan ragu untuk berseru kepada Tuhan. Dia akan mendengar dan membantu kita seperti yang Dia lakukan untuk Kaleb. Jadi marilah kita belajar untuk memiliki iman seperti Kaleb. Percayalah bahwa Allah selalu ada di samping kita, siap membantu dan melindungi kita. Ketika kita menghadapi kesulitan atau masalah, berserulah kepada Tuhan dengan hati yang percaya. Maka Tuhan dengan kuasa dan kasih setia-Nya akan menyertai dan memberkati kita. Yakinlah. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, di sebuah desa yang damai, tinggallah Daniel bersama keluarganya. Suatu hari, desa mereka diserang oleh badai yang begitu besar. Angin begitu kencang bertiup, dan hujan deras turun dengan sangat lebat. Mereka sangat khawatir dan takut. Namun Daniel tidak merasa takut, sebab ia percaya bahwa Tuhan akan melindungi mereka. Ia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Jangan khawatir, kita bisa berdoa kepada Tuhan untuk memberi kita perlindungan." Daniel dan keluarganya berkumpul di rumah mereka, dan dengan penuh iman mereka berseru kepada Tuhan untuk menghentikan badai dan melindungi mereka dari bahaya. Mereka meyakini bahwa Tuhan mendengar doa mereka dan akan memberikan pertolongan. Adik-adik, saat mereka berdoa dengan penuh keyakinan, Tuhan mendengarkan doa mereka. Badai berhenti dengan tiba-tiba, dan matahari pun mulai bersinar kembali. Orang-orang di desa sungguh bersyukur kepada Tuhan atas perlindungannya yang ajaib. Adik-adik, ilustrasi ini mengajarkan kita bahwa seperti Daniel, kita juga bisa menjadi anak-anak yang berani dan percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Ketika kita menghadapi masalah atau bahaya, janganlah takut untuk berseru kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang baik dan setia, yang selalu mendengarkan doa-doa kita dan siap memberikan pertolongannya kepada kita. Jadi marilah kita percaya kepada Tuhan dan berdoa dengan penuh iman dalam segala hal yang kita hadapi. Tuhan akan menjawab doa dan memberikan yang terbaik bagi kita. Kaleb adalah teladan yang telah Tuhan beri kepada kita tentang bagaimana keberanian dan iman menyelamatkan Kaleb dan memberikan yang terbaik kepada Kaleb dan semua bangsa Israel. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Tuhan telah mendengarkan doa-doa kami. Bantu kami untuk selalu percaya dan berseru kepada Tuhan dalam setiap keadaan kami. Pimpin langkah kami ya Tuhan, agar kami dapat menjadi saksi atas perlindungan dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.